Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imron, Kiai Sufi, selain usia tergolong lanjut 85 tahun pada 2014, kepribadian Kiai Imron amat sangat sederhana. Kehidupan zuhud beliau aplikasikan dalam sehari-hari. Meski penuturan pelan, tapi menusuk hati paling dalam. Ada cekar batin yang terasa sahdu ketika mendengar dawuhnya. Seperti selalu kehidupan, secara lahir praktek hidup Kiai Imron menyerupai para sufi dulu. Atribut terlihat dari sikap zuhud, waroh dan qanaahnya. Sikap zuhud dalam warah, Kiai Imron menampakkan harta yang ada sesuai dengan kebutuhan. Kiai Imron tidak menginginkan banyak fasilitas. Tempat tinggalnya juga sederhana, asal layak ditempati, tanpa bermewahan. Kendati tidak sedikit tawaran dari para tamu untuk merenovasi kediamannya, termasuk rencana bangunan masjid dan pesantren yang megah. Kiai Imron selalu menolak dengan alasan sangat sederhana. Banyak yang menawarkan Kiai Imron berangkat haji gratis, termasuk bangunan masjid mewah. Tetapi Kiai Imron selalu menolak. Tutur Pak Moto yang mengaku pernah nyantri ke Kiai Imron di era 80-an kepada Mata Sumlep. Menurut Nyai Safira, putri dari ke-10 dari 17 keturunan Kiai Imron, abahnya memang selalu menolak bantuan untuk perbaikan tempat tinggal pribadi. Pernah abah diberi mobil oleh putranya, tapi abah menyuruh untuk menjual kembali mobil tersebut. Tuturnya kepada Mata Sumlep. Dari silsilah keluarga, Kiai Imron masih memiliki kekerabatan dengan Kiai Haji Raden Samsul Arifin Sidobondo, abah Kiai Ashad. Kiai Samsul memang berasal dari pondok pesantren Kembang Kuning, Pamekasan. Begitupun Kiai Imron lahir di Kembang Kuning, Pamekasan 25 Oktober 1930 sesuai KTP dari pasangan Kiai Hajah Raden Sahrudin dan Nyai Syahroh. Karena itu, sewaktu muda ketika Kiai Imron sempat menyantri ke Kiai Samsul, berlanjut ke Kiai Ashad, termasuk Kiai Umar, Sumber Beringin. Nyai Safiah tidak menyebut Busari waktu mondok Kiai Imron di Sidobondo, muasal domisilin Kiai Imron. Nyai Safirah bercerita, lokasi kediaman di desa Patamban Laok berdasar saran Kiai Wongso
Kecamatan Lenteng, Sumenep. Abah sowan ke Kiai Wongso minta arahan baiknya bertempat tinggal di mana, apakah di Jawa atau di Madura. Kiai Wongso menjawab lebih baik di Madura. Abah ternyata kembali, apabila di Madura di kabupaten mana. Kiai Wongso menjawab Sumenep. Jika di Sumenep mana, barat atau timur? Kiai Wongso menjawab di bagian barat yang ada alas hutan di pegunungan. Dari saran Kiai Wongso, Abah memilih bermukim di desa Pakamban. Taok konon di lokasi ini dulu terkenal sebagai tempat angker seram tutur Nyai Sarifah. Sang menantu Kiai Irfan, Abdul Waris Anwar, menjelaskan tanah yang ditempati Kiai Imron saat ini berasal dari pemberian Abdul Rais yang saat itu masih hutan belantara. Sekitar tahun 1962, Kiai Imron mendirikan tempat tinggal setelah sebelumnya berdomisilin di Probolinggo. Sejak itu banyak tamu dari Purbolinggo yang sowan ke sini. Ungkapnya, para tamu datang dari berbagai daerah, tempat tinggal beberapa hari, di kemudian Kiai Imron sering berjalannya waktu, putra putri Kiai Imron berinisiatif mendirikan Yayasan Ali Imron untuk mendirikan pondok pesantren Nurul Hudah pada tahun 1993. Abdul Waris Anwar menjelaskan pesantren berdiri berdasarkan permintaan para tamu yang berkeinginan putranya untuk mengaji ke Kiai Imron. Hingga kini jamaah santri yang pondok di pesantren mencapai ratusan, berasal dari Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan seputar Purbolinggo, termasuk dari Sumenep. Tamu yang datang rata-rata dari etnis Madura yang berdomisilin di Jawa, Sumenep, Purbolinggo, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Surabaya, termasuk dari Madura. Salah satu tamu yang sering ke Abah seperti Ustadz Husni Surabaya dan Ustadz Jamali Sampang, termasuk mantan Bupati Purbolinggo Hasan Aminuddin, masih berguru ke Abah jelas Nyai Sarifah. Para tamu biasanya datang rombongan naik bis pariwisata. Tradisi di kami, setiap tamu yang datang disediakan dahar atau makanan sebagai bentuk penghargaan kepada tamu. Setiap sedekah dari tamu, Abah langsung sedekahkan kepada orang lain. Abah amat sangat sederhana sekali. Beliau selalu istiqomah memegang jari sambungnya. Sosok Kiai Imron rendah hati sehingga perbuatannya tidak berharap pujian manusia kecuali berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun
Sikap qanaah Kiai Imron juga diwujudkan dalam bentuk syukur melalui ketakwaan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para tamu, Kiai Imron selalu memberi wejangan sesuai dengan kebutuhan atau problem yang dihadapi, seperti ketika ada tamu yang mengalami problem rezeki, Kiai Imron menasehati dengan nasihat takwa. Keyakinan untuk ketakwaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam yang menolong setiap kesulitan yang memimpin hamba. Asal dari kita merasakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kamu tidak berharap pertolongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melepas dan menyerahkan sesuai hawa nafsumu. Dawuh Kiai Imron kepada tamu yang hadir. Setelah berdiri pesantren, masyarakat sekitar pesantren berharap berdiri lembaga formal agar putra putri dari setempat dan sekitar menuntut ilmu, tidak bersusah jauh menuntut ilmu. Maka di tahun 2007 berdirilah SMP Miftahul Sa'adah. Pada tahun berikutnya 2008 berdirilah PAUD Edili Fisik PAUD, dan pada tahun 2009 berdiri SMK Al Imron, seperti pada tahun 2010 berdiri MT Tahfidz Al-Quran PP Nurul Huda di bawah asuhan Yayasan Ali Imron. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.